Sudah tak bisa. Yang membuat apa namanya? PPT. Slide ini sendirian apa? Enggak Bu, materinya saya bagi bagian, ada bagian nyari sendiri-sendiri. Tapi yang membuat PPT saya. Tapi materinya dari teman-teman. Oh ya sudah. Kalau gitu silakan saja dimulai, nanti bisa menyusul. Tapi sudah sudah di chat di waro-waro? Sudah Bu, dari kemarin malahan. Oh ya udah, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Record ya? Oh iya Bu, sudah. Ini saya record nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di hari Jumat sore ini ya, saya dari kelompok 7, saya mewakili kelompok 7 sambil menunggu dua teman saya yang lain. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Wali Songo dalam peradaban Islam Indonesia. Perkenalkan ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ilmi Rahmawati dari Prodi Teknik Informatika semester 3C Universitas Islam Majapahit dengan NIM 51904110024. Sekarang lanjut ya ke slide pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak bisa? Kok bisa ditekan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama yaitu Wali Songo dan dakwah Islam. Ya. Siapa yang nggak pernah dengar Wali Songo? Siapa yang nggak tahu Wali Songo ya, kecuali anak bayi ya. Wali Songo adalah waliullah ya, waliullah atau kekasih Allah atau yang menyebarkan agama Islam ya, insyaallah. Wali Songo itu berasal dari kata wali dan songo ya. Wali itu tadi adalah dalam bahasa Arab ya, itu berarti dekat atau kerabat atau teman. Sedangkan dalam istilah itu mempunyai itu tadi arti yaitu waliullah atau kekasih Allah ya. Dan sedangkan songo sendiri adalah jumlah dari wali tersebut. Untuk wali yang pertama ya, yaitu adalah namanya adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ya. Merupakan sebentar Bu. Kurang banter. Sebentar Bu. Bu, ini suara saya kurang keras tadi ini Bu. Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Oh iya. Jelas Mbak. Ya, saya lanjut ya Bu. Saya lanjut. Bu, suara saya kurang jelas tak Bu? Halo? Sudah jelas. Oh iya, sudah ya, jelas Mbak. Bu banter kok Mbak. Oh iya, banter ya. Oke. Ya Allah, takut. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau itu merupakan sunan yang pertama, wali yang pertama ya. Jadi asal-usulnya Wali Songo itu dimulai, bukan asal-usulnya sih. Pelopor yang pertama kali untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu merupakan beliau ya. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya, dikenal dengan nama Sunan Gresik atau Syekh Maghrib ya. Nah, juga dikenal dengan sebutan kakek bantal. Kenapa beliau itu disebut dengan kakek bantal ya? Kan namanya Sunan tapi kok panggilannya kakek bantal tuh kan gimana ya? Kenapa beliau disebut dengan kakek bantal? Karena ketika beliau itu sedang memberikan ilmu atau sedang mengajarkan Al-Qur'an ataupun kitab ya, beliau itu mengajarkan di atas bantal. Jadi saking beliau cintanya sama Al-Qur'an itu sampai hati-hati banget menaruh Al-Qur'an itu di atas bantal ya. Saking cintanya itu sampai nggak tega gitu kalau dibawa gini aja gitu. Jadi dilemei, dikasih alas bantal saking cintanya beliau kepada Al-Qur'an gitu ya. Nah, beliau ini sendiri tuh bukan berasal dari Indonesia. Beliau ini berasal dari luar ya. Jadi beliau ini berasal dari luar, bukan berasal dari Indonesia sendiri ya. Beliau ini berasal dari Campa. Kalau teman-teman tahu itu ya, sebentar Bu. Ini aduh ya Allah. Kalau teman-teman pernah dengar Campa atau Cempo ya dari Majapahit itu. Bukan dari Majapahit, maksudnya kata-kata kalau pernah dengar Campa atau Cempo itu berasal dari sekitaran Majapahit gitu ya. Nah, ayahnya dari Sunan Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari daerahnya itu namanya Maghrib.
ya Maghrib ya, di Maroko, Afrika Utara. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini punya 2 anak, yaitu yang pertama adalah Sunan Ampel dan yang kedua adalah Sayyid Al-Murtado. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini orangnya kan hijrah ya, hijrah dari luar ke tanah Jawa. Caranya yaitu berlayar dengan kapal, kemudian berlabuh di Pelabuhan Gresik. Di mana saat itu Pelabuhan Gresik itu merupakan pelabuhan yang sangat strategis ya, di mana jelas kita tahu kalau di Gresik itu sekitarannya kawasan Kerajaan Majapahit ya. Kemudian Sunan yang selanjutnya adalah Sunan Ampel atau nama aslinya tuh Raden Rahmat. Nah, nama Sunan Ampel ini, ya siapa yang nggak tahu Sunan Ampel ya? Sunan Ampel itu terkenal dengan di mana Sunan Ampel gitu kan? Ya jelasnya di Surabaya gitu. Nah, Sunan Ampel ini adalah merupakan anak pertama dari Sunan Gresik ya, Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim gitu. Nah, Sunan Ampel ini yang menerapkan Moh Limo. Apa itu Moh Limo? Nanti saya jelaskan. Kita kenali dulu siapa sih Sunan ini. Mungkin aja yang belum ada yang tahu ya. Nah, Sunan Ampel itu punya 4 orang anak, yaitu yang pertama adalah Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, kemudian Raden Syarifuddin atau Sunan Derajat, kemudian Siti Syariah dan Asyika. Kemudian selanjutnya lanjut ke Sunan yang ketiga yaitu Sunan Giri. Ya, kok nggak bisa? Oh ya, ini Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini muridnya Sunan Ampel ya. Ia juga dikenal dengan nama sebutan Joko Samudro ya. Kenapa kok disebut dengan Joko Samudro? Karena beliau dulu ketika kecil itu kayak ceritanya Nabi Musa ya, ditemukan di laut ya, dikentirkan di laut gitu. Nah, kenapa kok beliau itu dikentirkan sama orang tuanya? Karena ya namanya orang zaman dulu ya masih percaya dengan mitos-mitos gitu. Sunan Giri sebelumnya tuh namanya ya dikenal dengan Joko Samudro ya. Sebelumnya itu Joko Samudro ini dia itu ketika lahir beliau ini dipercaya sama orang tuanya ini membawa bala, kemudian membawa kehancuran kepada kerajaan gitu ya. Kemudian akhirnya diusulkan oleh patihnya. Patih itu kayak penasehat gitu ya. Udah dihanyutkan aja supaya membuang bala ya. Dan ternyata anak yang dihanyutkan di laut itu tadi menjadi Sunan ya, Masya Allah banget. Siap menolak rezeki ya begini orang tuanya. Nah, Sunan Giri ini sendiri kawasan dakwahnya itu berada di daerah Gresik ya, sama seperti Sunan Gresik ya, yang pertama tadi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini merupakan cucu dari Sunan Gresik atau yang Sunan yang pertama tadi ya teman-teman, dan anak dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Bonang ini bersaudara dengan Sunan Derajat. Beliau ini Sunan Bonang ini dakwahnya itu di daerah Tuban ya. Nah, Sunan Bonang ini merupakan gurunya Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga ini awalnya yaitu adalah seorang begal. Kenapa Sunan Kalijaga ini awalnya itu seorang begal ya? Sebenarnya nanti slide ke-8. Nah, cara dakwahnya Sunan Bonang ini dengan memainkan gamelan. Kenapa memainkan gamelan? Karena saat itu masyarakat itu kental dengan seni dan budayanya ya. Jadi para Sunan ini berusaha dengan sekreatif mungkin untuk mengakulturasi budaya seni dan budaya pada masyarakat saat itu dan memasukkan nilai-nilai Islam kepada seni dan budaya pada masyarakat saat itu ya, dikenal dengan permainan gamelan dengan Bonang ya, makanya namanya Sunan Bonang karena beliau itu terkenal dengan cara dakwahnya yaitu memainkan gamelan Bonang gitu ya, kenong dan kempul. Nah, tembang-tembang ciptaan Sunan Bonang itu antara lain Tombo Ati ya, teman-teman pasti tahu nih. Tombo Ati, Sino, Wirangrong, Kinanti, Asmorodono, atau Dandang Gulo. Kemudian Sunan yang kelima adalah Sunan Derajat ya, Raden Syarifuddin. Nah, Raden Syarifuddin ini merupakan cucu dari Sunan Gresik. Nah, itu tadi bersaudara dengan Sunan Bonang yang tadi ya, atau Raden Maulana Magdum Ibrahim.
Nah, Sunan Derajat ini berdakwah di daerah Sedayu. Kalau teman-teman tahu daerah Sedayu itu mungkin sekitaran Sidoarjo situ ya. Nah, Sunan Derajat ini dikenal karena kedermawanannya dan jiwa sosialnya itu sangat tinggi ya. Nah, untuk teman-teman tahu itu setiap sunan itu memiliki ciri khas tersendiri. Ada yang keras, ada yang kalem, ada yang kreatif juga gitu ya. Nah, untuk Sunan Derajat, beliau itu punya 4 ajaran. Kalau Sunan Giri tadi itu kan menerapkan emoh limo ya, emoh lima atau enggak mau 5. Nah, kalau Sunan Derajat ini menerapkan 4 ajaran, yaitu yang pertama adalah paring teken marang kang kalunyon lan wuto. Yang artinya ini bahasa Jawa banget, ini bahasa Jawa susah ini ya. Berikanlah tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. Kemudian yang kedua adalah paring pangan marang kang keliran atau kaliran itu loh. Berikan makan untuk orang yang kelaparan. Kemudian yang ketiga adalah paring sandang marang kang kawudan. Berikanlah pakaian kepada orang yang bukan telanjang ini, maksudnya orang yang membutuhkan pakaian gitu ya. Sebentar Bu, saya mau admit teman-teman. Nggak bisa. Ya. Kemudian yang keempat adalah paring payung marang kang kudanan. Berikanlah payung atau tempat berteduh bagi orang-orang yang nggak punya rumah gitu ya. Jadi kita harus peduli kepada sekitar gitu. Itu adalah ajarannya Sunan Derajat ya. Lanjut ke Sunan yang keenam. Sunan yang keenam yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Nah, sebelum menyandang Sunan Kalijaga, namanya itu semulanya adalah Raden Mas Said. Namanya adalah Raden Mas Said. Nah, Raden Mas Said ini adalah anaknya pejabat ya. Saat itu tuh Adipati Tuban itu kayak Adipati itu seperti apa ya? Kalau sekarang itu adalah Bupati ya, Bupati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Nah, Raden Mas Said ini merupakan muridnya dari Sunan Bonang. Nah, tadi kan saya sedikit mengulik waktu di Sunan Bonang tadi ya, waktu di Sunan Bonang tadi saya sedikit mengulik. Sunan Bonang adalah guru dari Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga adalah seorang begal. Dulunya adalah seorang begal gitu ya. Nah, kenapa kok Sunan Kalijaga ini menjadi seorang begal? Nah, ceritanya adalah gini ya teman-teman. Ceritanya itu saat itu masyarakat di Tuban itu sedang dilanda kekeringan yang luar biasa. Jadi kalau dilanda kekeringan kan otomatis pangan, kemudian airnya itu kan juga kekurangan gitu ya. Jadi masyarakat itu kekurangan gizi gitu loh, kekurangan gizi, kelaparan gitu. Nah, Raden Mas Said ini punya inisiatif gitu ya, punya inisiatif mandiri daripada meminta ke bapaknya. Bapaknya kan Adipati Tuban ya. Daripada minta ke bapaknya, beliau itu berusaha sendiri. Beliau itu berusaha sendiri dengan cara menjadi begal. Ya, di mana Raden Mas Said ini membegal para orang-orang yang kaya, para orang kaya itu dimintain hartanya, kayak ayo mana serahkan hartamu gitu. Dengan tujuan Raden Mas Said ini ingin membantu masyarakat sekitar, ingin membantu pangannya, kemudian biar masyarakat itu nggak kekurangan gizi gitu loh. Gitu kan. Kemudian setelah Raden Mas Said ini membegal ya, para orang kaya ini laporan ke Adipati Tuban, laporan bahwa akhir-akhir ini tuh sering terjadi pembegalan gitu, tapi nggak tahu pelakunya itu siapa, nggak tahu kan ya. Kemudian setelah dapat laporan banyak, akhirnya Adipati Tumenggung Wilatikta ini tadi menyuruh pasukannya ini untuk menyelidiki siapa sih dalangnya pembegalan ini siapa gitu kan. Setelah diketahui bahwa pelaku pembegalan itu adalah anaknya sendiri gitu ya, Raden Mas Said, maka si Tumenggung Wilatikta ini otomatis malu kan ya, apalagi jelas orang-orang kaya itu kenal dengan Adipati Tuban ya, otomatis kenal ya, orang-orang kaya itu jelas kenal dengan Adipati Tuban.
Sehingga Raden Mas Said ini diusir dari rumahnya. Udah kamu pergi aja gitu. Bapak malu punya anak begal seperti kamu gitu kan. Nggak sampai gitu sih teman-teman. Cuma ya jelas malu ya akibat itu kan itu. Kemudian setelah diusir itu tetap membegal dengan tujuannya itu tadi. Dia tuh berpikir, Raden Mas Said itu berpikir bahwa tujuanku loh benar, kenapa kok apa nggak boleh gitu loh. Nah, suatu ketika Raden Mas Said ini bertemu dengan seorang kakek-kakek udah tua, udah sepuh, memegang tongkat. Nah, tongkatnya itu bentuknya itu ya tongkat seperti emas gitu. Nah, atasnya ini kayak ada bola emasnya gitu loh, teman-teman. Warnanya tuh emas. Kemudian Raden Mas Said ini berpikir, udahlah aku rampok aja lah orang ini, orang kakek-kakek tua bisa apa sih gitu kan. Yang Raden Mas Said nggak tahu adalah kakek-kakek tua tersebut adalah Sunan Bonang ya. Ya pasti jelas kalah ya Raden Mas Said itu. Kemudian kemudian kan Raden Mas Said itu kan membegal Sunan Bonang tadi ya. Nah, ternyata dikalahkan sama Sunan Bonang. Ditanyain sama Sunan Bonang, kamu kenapa kok merampok aku? Kamu kenapa kok membegal gitu? Cerita Raden Mas Said, saya membegal itu tujuan saya tuh baik untuk membantu masyarakat saya yang kekurangan makan, kekeringan gitu, kekurangan gizi gitu kan teman-teman. Nah, kemudian Sunan Bonang itu bilang, tujuanmu itu baik, tapi tujuanmu itu baik untuk membantu masyarakat, jiwa sosialmu itu tinggi gitu. Tapi caramu yang salah. Nggak begini caranya untuk menolong masyarakatmu gitu. Kemudian setelah dikasih petuah seperti itu oleh Sunan Bonang, Raden Mas Said akhirnya sadar diri gitu loh teman-teman, kayak ya Allah, ternyata apa yang aku lakukan sama ini itu salah gitu kan. Nah, setelah itu Raden Mas Said ini berinisiatif sendiri ya, setelah muhasabah diri, Raden Mas Said ini berinisiatif untuk menjadi muridnya Sunan Bonang. Nah, syarat untuk menjadi muridnya Sunan Bonang itu adalah dengan bertapa di sungai ya. Sunan Bonang itu menyuruh Raden Mas Said untuk bertapa di sungai selama Sunan Bonang pergi hingga kembali nanti gitu kan. Nah, dilakukan itu sama Raden Mas Said, bertapa di sungai selama beberapa waktu yang lama sampai Raden Mas Said itu lumutan sampai dipenuhi semak belukar ya. Kemudian ketika Sunan Bonang kembali ya, Sunan Bonang memberikan nama Sunan Kalijaga untuk Raden Mas Said. Kenapa kok diberikan nama Sunan Kalijaga? Karena diharapkan Raden Mas Said ini bisa menjaga seluruh aliran sungai ya, bukan aliran sungai yang sungai gitu ya, bukan. Yang dimaksud aliran di sini itu entah itu dari sosial masyarakat atau dari seni dan budayanya masyarakat atau dari agama lain gitu ya. Contoh nyatanya itu yaitu Sunan Kalijaga ini berkreatif banget ya untuk memodifikasi seni dan budaya dari masyarakat sebagai media dakwah. Beliau ini menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara suluk untuk sebagai sarana dakwah. Nah, beberapa contoh diantaranya ada ilir-ilir, gondo-gondo pacul, sekatenan, grebek maulud, ya, lakon wayang, layang kalimas saja. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar kayak sarkas gini ya. Zaman sekarang enak kalau lihat wayang itu enak banget tinggal lihat. Zaman dulu dong mau lihat wayang aja pakai baca kalimat 2 syahadat gitu ya. Bukan seperti itu maksudnya itu. Ya. Sang tamu apa ya? Yang sang tuan itu sudah sadar diri. Aku akan mengundang Sunan Kalijaga ini, berarti kan otomatis aku akan membaca 2 kalimat syahadat ya. Jadi bukan karena pengen lihat wayang, tapi karena pengen masuk Islam gitu melalui sarana itu tadi, melalui sarana pewayangan itu tadi ya. Kemudian sudah ya itu untuk Sunan Kalijaga. Kemudian selanjutnya adalah Sunan Muria ya. Sunan Muria ini anaknya
anaknya Sunan Kalijaga ya. Berbeda dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dulu itu kan anaknya pejabat, kemudian menjadi begal, kemudian tobat menjadi sunan gitu ya. Nah, Sunan Muria ini ya beda sama bapaknya. Sunan Muria ini dia dari kecil ya karena otomatis bapaknya adalah Sunan Kalijaga, maka didikan agama itu sudah beliau dapatkan sejak kecil ya, sehingga darah kesenian budaya dan nilai-nilai Islam itu sudah melekat pada diri Sunan Muria. Nah, beberapa lagu karya Sunan Muria yang sukses diterima dengan baik oleh masyarakat adalah Sinom dan Kinanti ya, karena dirasa menarik lah sama masyarakatnya karena terkandung nilai-nilai Islami. Kemudian slide selanjutnya adalah ini Sunan Kudus ya, atau Jafar Shodiq. Sunan Kudus ini merupakan putra Raden Usman Haji. Nah, cara berdakwah Sunan Kudus ini hampir sama dengan para sunan yang lainnya, yaitu dengan cara mengambil hati masyarakat sekitar. Untuk ceritanya Sunan Kudus ini, saat itu Sunan Kudus ini tinggal di masyarakat yang beragama Hindu ya teman-teman. Nah, Sunan Kudus ini caranya unik banget untuk menarik perhatiannya masyarakat. Saat itu Sunan Kudus itu membawa sapi ya. Ditanyain sama, jelas otomatis orang-orang Hindu kayak, siapa itu yang bawa sapi gitu kan. Karena di agama Hindu kan sapi itu merupakan hewan yang didewakan gitu ya. Siapa itu yang bawa sapi? Agama Hindu dia gitu. Ditanyain, kamu kenapa bawa sapi gitu. Aku pengen tak pelihara aja gitu. Loh, kamu agama Hindu gitu. Enggak, saya agama Islam gitu. Apa Islam itu? Nah, muncul kan masyarakat jadi bertanya-tanya, loh, apa Islam itu? Gitu. Kamu Islam tapi kok pelihara sapi gitu. Nah, itulah salah satu cara dari Sunan Kudus untuk menarik perhatiannya masyarakat, gitu ya teman-teman. Nah, pernah suatu ketika Sunan Kudus ini sedang berziarah ke Mekah ya. Di sana itu sedang dilanda wabah ya. Kemudian dari banyak ulama yang telah ke Mekah itu hanya satu yang bisa menyembuhkan wabah tersebut, yaitu Sunan Kudus. Masya Allah banget ya. Kemudian yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini merupakan satu-satunya wali yang berdakwah di Jawa Barat. Ya, beliau itu ikut berkontribusi dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Nah, Sunan Gunung Jati ini merupakan anak dari Syarif Abdullah dan Syarifah Mudaim. Syarifah berarti kan ada darah keturunannya Rasulullah ya berarti. Atau Nyai Roro Santang. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar Santang ya. Iya memang Nyai Roro Santang ya, Nyai Syarifah Mudaim ini merupakan adiknya dari Kian Santang atau Cakrabuwono. Nah, metode dari dakwahnya Sunan Gunung Jati ini dengan mempersuasi kerajaan lain untuk memeluk agama Islam. Itu teman-teman. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Gatra. Gatra ada nggak sih? Sebentar. Oke. Ya, hadir. Oke. Model penyebaran Islam Wali Songo dilakukan dalam pembagian wilayah pada ke-9 Wali Songo dengan pembagian 5:3:1. 5 wali di Jatim karena lokasi yang strategis, Kerajaan Kediri dan Kerajaan Majapahit, yaitu 1. Sunan Gresik dan Sunan Giri, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Bonang, 4. Sunan Derajat. Pada Jawa Tengah, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. Sasaran dakwahnya sudah berbeda karena masyarakat sudah tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik Hindu dan Buddha. Namun seni dan budaya masih dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha. Para sunan berinisiatif memodifikasi seni yang sudah mengakar pada masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai media dakwah. Kemudian untuk daerah barat terdapat Sunan Gunung Jati. Slide selanjutnya. Model penyebaran Islam Wali Songo.
Yang ke-1 dilakukan dalam bentuk pendekatan persuasif. Yang kedua, melakukan perang ideologi pada nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam dengan menerapkan molimo, mabuk, main, medok, maling, madat. 3, melakukan pendekatan dan mempersuasi pejabat setempat agar pendakwah Islam lebih mudah masuk ke masyarakat. 4, berusaha menguasai kebutuhan pokok masyarakat, air, makanan. 5, berdakwah melalui jalur kekeluargaan, perkawinan. Alawiyah menikah dengan Sunan Gunung Jati, Dewi Murtosiah menikah dengan Raden Patah. 6, mendirikan pesantren. Berikutnya. Kemajuan Islam periode Wali Songo. Setelah Wali Songo datang ke Jawa, Islam menjadi semakin diminati sebagai agama masyarakat sekitar. Contoh yang diajarkan oleh Sunan Gresik bahwa dalam Islam tidak mengenal kasta, bahwa semua manusia itu sama derajatnya di mata manusia. Hanya saja akan berbeda derajat tersebut di hadapan Allah bagi yang orang-orang beriman dan paling bertakwa. Halo, sinyal gue LM nih. Apa lanjutin aja. Krungu kok. Ya, oke. Kemajuan Islam periode Wali Songo. Sunan Kaligoro dengan kekasannya dalam mendakwah Islam melalui kesenian wayang yang digemari masyarakat pada waktu itu, ternyata juga mengundang minat masyarakat untuk memasuki agama Islam sebagai agama ketauhidan yang mengenal Allah sebagai Tuhan mereka. Kemudian melalui pesantren, pembangunan masjid, tembang Jawa, gamelan, serta hal-hal yang mengundang minat masyarakat pada waktu itu sehingga Islam meluas di Jawa hingga saat ini. Slide next. Terakhir ini. Kemajuan Islam periode Wali Songo. Berikut adalah contoh dari pembangunan masjid yang dibangun oleh Raden Patah, di mana beliau saat itu adalah Bupati Demak dan dirancang oleh Sunan Kalijaga, juga dibantu oleh para sunan lainnya, yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak termasuk masjid kuno dan paling tua di Indonesia. Ya, sudah. Ya, oke. Terima kasih Gatra atas presentasinya. Begitu ya teman-teman. Untuk presentasi Wali Songo ini. Maksudnya peran Wali Songo dalam agama Islam di Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau Bu Hajar ingin bertanya juga nggak apa-apa, boleh. Atau ada yang mau kritik atau saran, yang boleh habis ini Zoom-nya mau habis sih. Soalnya aku kedengeran nggak sih teman-teman? Ayo dong, tanya dong. Dengar. Iki orangnya nggak ada tadi orangnya. Jadi gitu ya teman-teman. Wali Songo itu jumlahnya ada 9. Ya, jelas lah. Wali Songo itu jumlahnya ada 9 dan dari masing-masing wali itu beliau punya ciri khas tersendiri dalam cara penyampaian dakwahnya itu tadi ya teman-teman. Tapi ada satu kesamaan, yaitu sama-sama menarik simpati masyarakat gitu, agar masyarakat itu tertarik sama Islam, agar masyarakat itu seenggaknya tuh apa sih Islam itu gitu kan. Saat itu memang belum ada yang mengenal Islam gitu ya. Jadi Wali Songo ini merupakan tokoh yang benar-benar berjasa bagi Islam di Nusantara ya. Karena berkat beliau kita itu bisa mengenal tahlilan, terus habis itu kita itu menjadi Islam yang sekarang itu Masya Allah banget berkat bantuan beliau-beliau ini. Ya. Gitu.
Di sini Zoom-nya ada mau disedot. Mbak, mau Iya. nanya boleh Oh nggak iya, ya? boleh. Nggak nanya sih, cuma sering-sering doang aja ya. Tadi dari 9 wali, kira-kira ajaran dari siapa ya yang paling efektif gitu? Oke, iya. Oke, Mbak Vika. Terima kasih sudah bertanya. Ya ampun, habis ini Zoom-nya mau habis. Ya ampun, ya Allah. Aku nggak nanya, Mbak. Oh, nggak tanya. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak nanya, sama-sama belajar kan. Oh iya, oke. Jadi yang paling efektif menurut saya itu 2, yaitu Sunan Kalijaga sama apa tadi namanya? Sunan Kudus ya. Sunan Kalijaga sama Sunan Kudus. Kenapa? Karena Sunan Kalijaga yang pertama itu beliau itu bisa menarik perhatiannya masyarakat ya. 2 sunan ini bisa menarik perhatiannya masyarakat ya. Kemudian untuk Sunan Kudus sendiri itu beliau memberikan toleransi kepada masyarakat Hindu dengan cara yang pertama adalah mengganti hewan kurban sapi itu dengan kerbau. Kan nggak etis ya, misalnya ada orang Hindu kemudian kita sedang senang-senang Idul Adha kemudian kita menyembelih sapi di depan mata mereka, kan perasaan bro, kan gimana rasanya ya, hewan yang dimuliakan oleh mereka tapi tiba-tiba kita sembelih, kan malah yang ada itu masyarakat Hindu itu malah benci sama Islam gitu. Makanya Sunan Kudus itu mengganti ya, bukan kamu nggak boleh nyembelih sapi gitu, enggak, kan ada alternatif lain selain hewan sapi ya. Yang penting kan kita melaksanakan ibadah betul. Kita melaksanakan kurban gitu ya. Hewan yang diganti itu bisa domba, kambing, unta, kemudian kerbau gitu. Selain menurut saya tuh 2 itu tadi, Sunan Kalijaga sama Sunan Kudus. Sunan Kudus ini Sunan Kudus ini yang mengajarkan kita ziarah, kemudian tahlilan. Itu kan sebenarnya budayanya orang Hindu. Cuma kan mungkin menurut Sunan Kudus itu ada baiknya juga ziarah itu untuk mengingatkan kita, itu loh rumah masa depanmu. Kita semua itu nanti akan berakhir di situ ya, entah nggak tahu waktunya kapan, tapi kita semua pastinya akan berakhir itu. Begitu. Yang penting mau habis ya. Begitu ya Mbak Vika. Terima kasih sudah bertanya. Iya. Makasih Mbak ya. Oh iya, yang pun habis ini mau habis teman-teman. Oke. Yang pun habis ini mau habis 4:45. Ini di end nggak apa-apa ya. Sampai habis ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang sudah absen di itu ya. Ada sing SS lagi ya pun. Terima kasih pokoknya buat menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi, Masya Allah. Mbak habisnya sampai jam berapa Mbak? Gimana? Ya, sampai 4:45 habis ini mungkin Mbak. Ini habis. Mbak sharing lagi dong. Oh iya boleh Mbak, boleh. Media dakwah yang dari Wali Songo sama media dakwah sama yang zaman sekarang apa ya yang sama ya? Kalau gamelan kayaknya enggak ya? Iya, enggak berlaku. Iya, kalau gamelan. Terus kalau dari Sunan Kudus tadi kayaknya masih ada ya? Ini absennya lewat sini tak ini? Absennya enggak kok, udah tak record kok tadi. Oh, gitu. Kira-kira apa ya yang zaman sekarang itu? Oke, untuk zaman sekarang benar itu tadi. Kalau gamelan itu nggak mungkin ya. Anak muda mana ada yang. Iya, aku sendiri juga kalau sama gamelan juga kurang suka sih. Iya, betul. Iya sama Mbak. Jadi apa ya yang sama ya? Mungkin itu ya, medianya mungkin udah nggak zaman ya. Kita kan harus up to date banget ya.
Jelas lah Di zaman versi sekarang sendiri. gimana nggak up to date gitu kan. Mungkin medianya itu beda, tapi caranya tetap sama. Seperti saya kasih contoh aja ya. Saya kasih contoh itu seperti Ustadz Hanan. Ustadz Hanan itu beliau itu apa ya? Cara berdakwahnya itu dengan mengajak, dengan merangkul, dengan bukan memaksa ayo kamu ke saya, bukan, tapi Ustadz Hanan yang menghampiri teman-teman, misalnya teman-teman perkumpulan skateboard, teman-teman perkumpulan motor ya. Jadi beliau itu yang berusaha untuk mendekat ke teman-teman itu tadi, untuk mengajak ayo sama-sama kita kembali ke jalan Allah, ayo kita sama-sama belajar lagi tentang Islam gitu. Mungkin medianya yang berbeda, tapi caranya tetap sama gitu. Iya, makasih Mbak. Makasih ya Mbak sudah bertanya. Iya, sama-sama. Kita sama-sama belajar. Mbak, jangan dibilang bertanya dong. Malu aku sharing-sharing gitu aja. Oh iya, maksudnya sharing-sharing. Ya, boleh kita sharing-sharing teman-teman ya. Oh iya, mungkin teman-teman itu ada yang kepo ya, Moh Limo ya. Moh Limo itu apa sih? Moh Limo itu apa gitu. Moh Limo itu tuh maksudnya itu nggak mau 5. Entah itu nggak mau 5M atau gimana ya. Kok saya mau 5M. Banyak kok 5M itu. Moh Limo ya. Atau nggak mau 5 ya. Yang pertama itu mabuk itu minum-minuman beralkohol. Kemudian yang kedua itu main atau berjudi ya. Zaman dulu ternyata ada ya orang berjudi itu ternyata ada. Kemudian medok itu maksudnya bukan apa ya, ini kayak mensubjektifikasi perempuan sebagai tapi gimana ya? Kenapa kok nggak sebutannya tuh nggak melanang aja gitu kan? Ya nggak apa-apa, itu mungkin biar terkesan ya udahlah sekali biar praktis aja gitu ya mungkin. Yang dimaksud medok di sini adalah bukan medok ya, bukan, tapi medok itu artinya berzina ya, dilarang berzina teman-teman. Kemudian yang keempat adalah maling ya, jelas mencuri itu dilarang. Makanya itu tadi Sunan Bonang bilang ke Sunan Kalijaga, kamu nggak boleh, kamu tujuanmu baik ya, bukan maling sih, tapi begal ya sama aja ya. Kamu nggak boleh seperti itu. Tujuanmu itu benar, tapi caramu yang salah. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah ngadat ya. Ngadat itu mengkonsumsi narkoba ya. Zaman dulu ternyata ada ya narkoba. Mungkin narkobanya bukan kayak narkoba modern sekarang ya, bukan. Tapi narkobanya itu kayak apa sih? Bakar ganja gitu. Dulu itu ternyata ada. Sudah ada. Gitu teman-teman, itu adalah moh limo atau nggak mau 5 ya. Mungkin teman-teman boleh chat di sini ya, namanya absen, boleh absen. Kita selesai ini. Oke. Ini sudah absen semua ta ini. Ayo teman-teman absen. Sambil nunggu teman-teman absen, kita sharing-sharing lagi ya Mbak ya. Oh iya, boleh Mbak Vika. Gini Mbak, aku mau tanya pendapat sampean aja sih. Pada zaman sekarang ya, kan kalau zaman dulu kan udah ada tadi kan ya mau medok tadi kan jangan sampai berzina ya, kalau bisa kan jangan sampai berzina. Kalau zaman sekarang, sampean tahu sendiri kan ya di luaran sana kan banyak toh yang lagi yang kayak gitu, terus ada yang masih mabuk-mabuk gitu ya. Kalau seandainya ada teman sampean yang kayak gitu, kita itu apa ya, mengingatkan dia tuh gimana sih cara yang efektifnya gitu? Siap. Ya bukannya kita itu yang so alim atau gimana, kan nggak ada salahnya kan ya kalau kita itu. Betul Mbak, betul. Iya, sip. Oke, sebentar. Ya apa cara nih? Kok hilang? Bentar. Ya, oke. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih sudah bersharing. Oke. Menurut saya ya. Ini menurut saya banget ini. Ketika kita mengetahui teman kita tuh sedang berbuat
zolim ya, itu kan termasuk perbuatan zolim ya, mabuk, macet, medok, maling, apalagi lupa aku tadi apa ya, Mabuk, main medok, maling, madat. oh ya itu. Ketika kita mengetahui teman kita tuh sedang berbuat zolim, hal yang pertama kita lakukan itu jangan langsung menegurnya, jangan, please jangan. Siapa orang yang nggak suka kalau tiba-tiba kamu nggak boleh gini gitu ya, jelas mungkin dia tuh sudah tahu ya bahwa perbuatan itu nggak boleh, jelas dia tuh sudah tahu. Yang dia butuhkan itu adalah ditegur, ya sih ditegur. Ya bukan ditegur kayak kamu gitu, enggak, tapi ditegur dengan cara yang halus gitu ya, jelas. Semua orang pasti suka kalau ditegur dengan cara yang halus, pasti suka banget. Misalnya kita tanya, akhir-akhir ini lagi apa gitu, kamu sibuk apa gitu. Misalnya dia jawab, aku sibuk madat gitu kan misalnya. Loh, aku nggak pernah tahu apa itu madat gitu. Kita pura-pura nggak tahu aja gitu. Kita pura-pura nggak tahu apa itu madat gitu. Terus akhirnya dia kan nanti cerita ya. Pada intinya adalah kita harus siap menjadi telinga bagi mereka, bagi teman-teman kita yang sedang berbuat dolim. Kita dekati. Tapi biasanya kalau orang yang udah berbuat dolim kayak gitu tuh malah pembohong loh, Mbak. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita itu harus bisa menjadi tempat ternyaman bagi teman kita yang zalim tadi. Karena tujuannya tadi, dari niat kita, tujuannya adalah untuk menyelamatkan teman kita tadi. Gitu. Ya tapi hati-hati, jangan sampai ke bawah arus kan ya. Gimana, pengennya menyelamatkan teman malah ke bawah arus kan gimana ya gitu. Jadi yang pertama tadi itu adalah menegur dengan sopan. Kemudian bertanya ya, jangan langsung ngejudge, jangan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah siap mendengarkan apapun tentang dirinya, karena tadi niatnya adalah untuk menyelamatkan teman kita tadi. Gitu Mbak Vika. Kalau menurut Mbak Vika gimana? Apa langsung dikasih tahu kamu gak boleh gitu? Apa sebaiknya begitu aja? Soalnya saya tuh punya teman ya, tapi alhamdulillah dia itu udah berubah. Teman saya dulu itu malah curhat ya, maaf ya teman-teman ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kan ya. sharing ya, bukan tanya jawab. Soalnya gini, kan banyak tuh ya di luar sana. Aku tuh punya teman, dianya tuh ya hobi mabuk, main kayak gitu, terus kan kalau dibuat mabuk-mabuk nggak ada uang, dia kan akhirnya kan menjadi maling, terus dia itu menjadi ketua geng, berantem. Kalau misalnya dia tuh saking marah, dia tuh bisa sampai membunuh. Saya tuh punya teman seperti itu dulu. Saking buntunya pikirannya gitu ya. Terus kan saya tuh mendekati orang itu ya, soalnya aku itu kasihan banget, tapi aku tuh udah dibilangin sama keluarga ya jangan dekati kayak gitu, soalnya aku kan cewek gitu ya, takutnya kenapa soalnya dia itu udah berani banget sampai acara membunuh kayak gitu. Jadi saya mendekatinya itu kalau dia lagi mabuk, aku tuh ngajak orang sekitar rumahnya situ ya mabuk tapi sambil ngobrol gitu. Terus ya ditanya-tanya gitu, ya tadi bener omongan sampean yang ditegur dengan halus. Jadi negurnya tuh nggak kayak jangan gini. Kalau orang udah macam kayak gitu, jangan kan nanti malah marah toh ke kitanya. Kayak gitu, jadinya ya diajak aja, gimana sih rasanya kayak gini, rasanya minumnya gini ya. Aku kok penasaran tapi nggak mau, kayaknya nggak enak kayak gitu. Terus nanti dibilangin kalau misalnya nggak ada uang, terus misalnya jadi maling, kalau maling nanti pas kebetulan badannya kurang fit nanti digebukin sama orang-orang gimana. Jadi kayak orang menggibah gitulah akhirnya. Tapi yang alhamdulillahnya sih orangnya udah berubah dan aku juga udah pernah sih men-sharingkan ini ke pertemuan waktu aku menjadi guru jenius itu.
Jadi makanya tadi aku tuh tertarik banget sih sama yang presentasi ini sama hari ini tadi. Iya, terima kasih Mbak Vika, Masya Allah. Kita sharing-sharing ya Mbak ya, kita dapat ilmu yang banyak banget dari presentasi kali ini ya. Oh iya teman-teman, di sini waktu saya menceritakan tentang Sunan Kalijaga, itu di sini saya bukan untuk menjelekkan beliau ya, Masya Allah, enggak ada niat sama sekali ya. Mungkin ini tuh cuma gambaran aja gitu loh, bahwa benar tujuannya itu baik, tapi dilihat dulu cara untuk mencapai tujuannya itu sudah benar atau belum, gitu ya teman-teman. Aku nggak menjelekkan Sunan Kalijaga, ini banget sama Sunan Kalijaga ya. Insya Allah banget tujuannya baik untuk menolong masyarakatnya ya. Oke, terima kasih Mbak Vika ya sudah bertanya. Untuk teman-teman yang Kami juga lain, sama. oh iya sama-sama. Bukan tanya, sharing ya sharing. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau berdiskusi lagi ya, Vera mungkin atau Arif atau Mas Fitz atau Desi, teman-teman yang lain atau Roshan ya boleh. Ya ampun ini jam piro kan lebu aja. Mungkin ada teman-teman yang ingin tanya, ini share screen-nya kelihatan apa ya? Kelihatan apa ya? Kelihatan di PPT ini tak kelihatan iki. PPT oke. Monggo absen dulu teman-teman. Vera sudah absen atau belum? Mungkin teman-teman mau absen. Oh iya, sebentar. Di sini saya akan ngasih tahu, memberi penjelasan juga ya. Ini model penyebaran Islam di Songo ini yang terakhir itu kenapa sih harus mendirikan pesantren? Kenapa harus banget mendirikan pesantren? Karena gunanya untuk mendirikan pesantren itu adalah untuk menciptakan kader-kader baru yang untuk meneruskan pendakwahan dari para sunan. Gak mungkin lah ya kalau ketika Pak ya jelasnya para sunan ini kan cuma manusia ya, walaupun waliullah tapi kan beliau ini tetap manusia, ada masanya beliau ini untuk meninggal ya. Nggak mungkin lah dakwah yang sudah dibawa susah-susah sudah dibawa susah-susah oleh beliau tapi ternyata sia-sia, nggak ada yang meneruskan gitu kan. Makanya ini didirikanlah pesantren ini untuk menciptakan kader-kader baru untuk meneruskan perjuangan pendakwahan para sunan gitu. Jadi nggak sia-sia gitu, dan akhirnya kita sekarang Islam yang sekarang ini bisa kita ini bisa mengenal Islam gitu ya, berkat para sunan ini dan berkat para kader-kadernya, apa sebutannya, bukan kader ya, para santri ya, Masya Allah. Maaf teman-teman ya, para santri ya, santri dan santriwati ya, Insya Allah gitu teman-teman. Kok diam teman-teman, aduh ya ampun, sudah tak ini. Mungkin ada yang mau sharing-sharing hal apapun tentang, boleh materi ini atau boleh materi yang sebelumnya atau materi yang lain juga boleh. Saya boleh nanya enggak? Oh ya, boleh. Tapi ini bukan bermaksud buat kayak menjelekin para wali ya. Jadi saya tanya soalnya saya nggak ngerti gitu. Oh iya, boleh. Jadi kan dulu itu saya pernah nonton filmnya wali siapa gitu. Nah, si wali ini punya kekuatan itu tadi yang udah diterangin PPT juga, yang merubah barang jadi pasir atau jadi beras gitu loh. Jadi saya pernah nonton di TV gitu dulu. Nah, itu walinya itu punya kekuatan dari mana gitu.
Ya. Oke, itu sekadar tahu ya. Itu adalah Sunan lali aku. Sebentar. Sunan Kudus, sebentar. Ya. Tahu. Keliru. Iya. Sunan Kalijaga. Oh iya, Sunan Kalijaga. Kok prosoku Sunan Kudus sih? Soalnya waktu itu ketika gak tahu sih. Sunan Kalijaga. Apa buktinya kalau Sunan Kalijaga? Aku gak tahu soalnya. Menurutku sih Sunan Kudus karena kalau ketika Sunan Kudus itu Sunan Kudus apa Sunan Giri? Kayaknya Sunan Kalijaga yang Oh, Sunan bisa Kalijaga. merubah pasir menjadi beras itu. Oke, ya. Bagaimana caranya biar punya kekuatan itu ya? Caranya adalah bertapa. Enggak, itu adalah mungkin dikasih mukjizat ya sama Allah, saking berimannya beliau kepada Allah itu makanya diberikan mukjizat itu. Gunanya adalah diberikan mukjizat adalah untuk digunakan untuk bermanfaat ke orang lain ya. Gunanya adalah untuk penolong orang lain gitu. Kenapa kok bisa merubah merubah pasir menjadi barang gitu ya. Karena saat itu ketika di kapal itu masyarakatnya, penumpang yang di situ tuh sedang dilanda itu loh, badai ya. Jadi barangnya tuh masih ada gitu. Ceritanya gini. Waktu itu kan sedang berlayar. Nah, masyarakat itu penumpangnya itu dilanda badai, kan otomatis goyang ya kapalnya. Jadi harus menurunkan beban semuanya biar kapalnya itu seimbang gitu. Setelah diturunkan bebannya termasuk makanan, jadi kan ya mereka nggak punya apa-apa kecuali baju yang menempel di badan mereka dan ya yang kapal itu tadi. Kemudian penumpang ini ya sama Sunan Kalijaga tadi, beliau kan udah selesai badainya. Kemudian beliau itu mendarat di sebuah pantai. Nah, Sunan Kalijaga ini menyuruh untuk udah kamu bawa aja pasirnya gitu, buat berat-beratan gitu ya, kayak ya udah sekedar berat-beratan gitu loh, biar nggak terlalu ringan juga gitu ya. Takutnya kan nanti ada apa-apa juga gitu kan. Ya masyarakat penumpangnya ya aja gitu. Ya udah bawa aja pasirnya gitu. Nah, setelah sampai di mana ya? Pokoknya setelah sampai di tujuan gitu, kan ditutupin pasirnya, kemudian setelah dipegang sama Sunan Kalijaga itu tadi, jadi barang pasirnya, jadi barang makanan, dan bisa dijual gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya itu tadi, pertolongan dari Allah. Mungkin karena sudah dipercaya sama Allah, udah kamu tak kasih mujizat aja biar semakin menolong manusia saat itu. Gitu. Gimana Arif? Kalau menurut Arif gimana? Kenapa kok Kenapa kok wali ini diberi mukjizat sama Allah? Ya, apakah karena bertapa atau gimana? Ayo coba, Rip. Gak apa-apa, Rip. Ya, aku sih nggak tahu ya, makanya saya tanya tadi. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, 25 nabi itu kan juga punya mukjizatnya sendiri-sendiri. Terus, lah ini para wali ini siapa? Kan bukan ikut nabi, tapi kok punya kekuatan gitu loh. Nah, itu tadi saya tanya makanya. Ya, perlu diketahui ya bahwa ada bedanya nabi dengan wali. Ya, walaupun sama-sama kekasih Allah ya, tapi ada bedanya nabi dengan wali. Gitu. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika kalau nabi itu apa bedanya, aku ya gak tahu sih. Tapi menurutku saya beda banget gitu loh. Tugasnya nabi dengan tugasnya wali itu beda banget, sangat beda banget. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang tahu ya apa bedanya wali sama nabi gitu. Mungkin perbedaannya adalah ya cuma satu ya. Kalau nabi ya, menurutku kalau nabi itu kita harus mengetahui 25 nabi. Ya, maksudnya yang harus kita ketahui gitu ya, 25 nabi dan 4 rasul ya. Yang harus kita ketahui adalah 25 nabi. Nah,
selain itu kan banyak, nabi itu banyak banget, tapi ada 4 rasul. Nah, kita itu disuruh mengetahui sebanyak 25 nabi. Kenapa disuruh mengetahui 25 nabi? Karena 25 nabi ini ada di Al-Quran. Gitu. Tapi untuk wali tidak ada di Al-Quran. Gitu. Wali Songo ini tugasnya ini untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Saya juga nggak tahu, mungkin di belahan dunia yang lain, mungkin di Amerika atau di Rusia sana juga ada wali, tapi bukan wali Songo, mungkin ada juga gitu. Ya bedanya itu ya, kalau nabi itu ada di Al-Quran, tapi kalau wali nggak ada gitu. Ya. Dan kita harus mengetahui apa 25 nabi itu. Yuk, Wali Songo juga harus tahu sih teman-teman, soalnya beliau itu juga berjasa untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ya. Tapi kalau mungkin masyarakat negara lain itu ya nggak tahu ya Wali Songo itu siapa gitu. Tapi kalau 25 nabi itu jelas semua para muslim dan muslimah itu harus tahu. Ya. Apal gak sih, Ra, 25 nabi? Aku kayak gak apal deh. Apal. Coba pertama siapa iki? Siapa Kok Rek? ngono sih? Kok ngono sih, Mi? Apa sih? Gimana Hasan? Halo. Kalau Nabi ku ono banyak. Kalau Nabi dan Rasul ku ono 25. Kalau Nabi Ulul Azmi ku ada di Iku jenenge 5. Rasul. Kok 5 sih? Perbedaannya Nabi mbek Rasul. Oh, iya Ulul Azmi ku ada 5, kalau Rasul itu ada 4. Iya, maaf. Yoi. Iya. Iki Terima kasih. biasanya tuku pentol yang ini iki mbiyen. Niku biasanya saya ngomong, saya ngelakoni saya biasanya niku. Coba ya apa Rek? 25 nabi yang pertama jelas ya Nabi Adam. Coba terus itu yang kedua sapa? Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim. Iya, kalau Nabi itu ada banyak nih. Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Tapi itu banyak, Mi. Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Islam, Muhammad. Unek gampang. Oke. Yeay. Perbedaan Nabi mbek Rasul itu. Kalau Nabi, wahyunya diturunkan untuk diri sendiri. Kalau Rasul untuk disebarkan. Nah, itu yang benar jawabannya Hasan. Ya. Yoi. Siap, Bu. Gitu dong, teman-teman. Terima kasih. Ya apa tadi? Ya apa mangsan? Bedanya nek nabi ku wahyune untuk diri sendiri. Enggak wajib untuk orang lain, enggak wajib untuk disebarkan. Tapi kalau Rasul diturunkannya wahyu itu untuk dirinya sendiri dan wajib hukumnya untuk disebarkan. Fardu ain ya. Mantap. Ayo teman-teman yang belum absen, cepat. Buat teman-teman. Mbak, teman-teman, aku mau nanya ya, mungkin akunya yang belum paham, ya udah jelas ya. Tadi Wali Songo itu kan penyebar agama di Jawa ya. Betul. Nah, betul kan. Terus kalau Syekh Siti Jenar itu dianggap siapa ya? Enggak tahu, Mbak. Siapa itu, Mbak? Siapa tadi? Syekh Siti Jenar. Ya, saya tahu. Halo. Halo. Iya, Mbak. Syekh Iya. siapa tadi namanya? Siti Jenar itu loh. Siti Jenar. Cowok apa cewek itu? Iya, saya tahu, Mbak. Gua karo. Ya apa Oh San? ya, apa Mas? Cowok. Ini ada yang tahu. Ya, boleh. Iya, kalau itu banyak ya pendapatnya ya, Mbak. Kalau Siti Jenar itu soalnya perbedaan. Kalau di Siti Jenar itu lebih mementingkan makrifat daripada syariatnya. Kalau wali-wali yang lain itu mementingkan syariatnya terlebih dahulu. Jadi Syariatnya dulu, itu tidak terus boleh. makrifatnya.
Iya Mbak. Kalau sudah bisa syariat itu enggak apa-apa. Soalnya kalau langsung ke makrifat semua itu semua orang pasti memikirnya kayak orang gila, Pak. Kenapa? Bukannya Kalau orang yang mau makrifat dungo, sekarang itu belajar dari syariatnya dulu, terus makrifat, iya, torikot, bukannya kayak gitu iya, ya? benar. Kalau dulu itu sesi dinar itu langsung itu loh, Pak. Enggak pakai syariat langsung makrifat. Oh, Kayak tiba-tiba gitu. langsung Jadi ke kan makrifatnya. kan aneh jadinya. Itu berawal dari situ dirundingkan langsung ya itu. Tapi tetap itu baik kok orangnya. Oke, terima kasih ya. San. Makasih Mas ya. Mantap. Ya, mantap jawabannya. Terima kasih ya, San. Sudah sharing-sharing. Terima kasih Mbak Vika. Insya Allah, alhamdulillah. Dapat ilmu banyak ya teman-teman kali ini. Pastinya. Yoi. Iya, yoi. Siapa aku mau ngomong? Iki Bagus ket lah. mang yo ayo iki mang sopo sih? Bagus lah iki. Ndi ya rek. Mungkin ada yang ingin syariah ingin sharing lagi, maaf ya teman-teman yang receh banget ya. Mungkin ada yang mau sharing lagi, tanya tentang masalah ini para wali ini. Ojo Aku takok bertanya, Mi. zamane sing ojo takok zamane sapa sing nyebarno Islam sadurunge wali. Dongeng iku kok dawa. Sunan Gunung Klotok, Mi. Hah, apa? Sopo? Sunan Gunung Iya, Klotok. tahu. Saya tahu. Iki sopo sih sing ngomong sik tarek? Saya tahu itu. Iki sopo sing ngomong Itu ae? benar-benar hebat. Monggo. Iki mang sapa sak takon Sunan Gunung Klotok iki. Itu benar-benar hebat. Kayak aku itu. Aku tadi penjelasannya kecepatan ya. Maaf ya, tak kupu ya. Tak kebut. Mi. Aku tanya lagi Kak apa? Ya, boleh. Ya, aku mangkono takok, Mi. Nah, ini Sik. Ya bikin ae. Ya, gimana boleh. Ya, sapa sing sik, wis. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Oke. Kali yang menyebarkan Islam di Jawa. Nah, itu bagaimana Sunan Gresik ini Gak dengar. Balen. Ya, bagaimana caranya Sunan Gresik ini menyamakan bahasanya dengan bahasa warga lokal. Kan iya. di sini kan dijelaskan kalau ini dari luar negeri ini. Ya, tahu. Ya, oke. Gimana caranya beliau menyamakan bahasa ya? Dimana bahasa itu adalah salah satu kunci utama cara dakwah. Ya jelas lah ya. Gimana bisa gitu ya? Seperti yang saya katakan tadi. Untuk pengucapan, untuk bahasa, mungkin pengucapan dan bahasanya itu yang zaman dulu dengan yang sekarang itu beda ya teman-teman. Jangan disamakan. Mungkin para sunan ini nggak bisa bilang oke atau bilang yes gitu, nggak bisa ya. Beda zamannya beda. Mungkin para sunan Sunan Gresik ini dan masyarakat dulu itu bahasanya ya bahasa Jawa halus ya, bahasa Jawa ganggetok gitu ya. Nah, caranya gimana Sunan Gresik ini untuk berkomunikasi dengan masyarakat di tanah Jawa itu dengan cara ya belajar dari ayahnya ya, belajar dari ayahnya Sunan Gresik ini. Caranya adalah ayahnya Sunan Gresik ini merupakan ulama besar di Maghrib kan, di mana
di mana ayahnya Sunan Gresik ini kawasannya itu di Campau. Saya tadi sudah menyentil sedikit ya, Campa atau Cempo. Di mana Campa atau Cempo itu ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Gitu. Ini menurutku ya teman-teman, ya Allah, aku takut salah. Menurutku gitu. Jadi caranya belajar bahasa itu ya dari ayahnya sendiri ya, karena ada keterikatan dari kerajaan Majapahit itu. Sunan Gresik ini ada keterikatan dengan kerajaan Majapahit, ya, ada keterikatan dengan kerajaan Majapahit. Ayahnya, maksudnya itu ayahnya. Makanya Sunan Gresik ini bisa belajar. Ya, nggak tahu ya waktu itu bahasanya bahasa apa ya? Mungkin ya, disebut bahasa Jawa mungkin ya. Makanya Bahasa Melayu kayaknya. oh iya bahasa Melayu ya. Ya betul, bahasa Melayu. Gitu. Kan dulu itu kerajaan Majapahit itu kan katanya menguasai 2/3 dari Indonesia ya, sampai ke luar negeri juga kan kerajaan Majapahit itu ya. Siapa yang nggak kenal kerajaan Majapahit gitu kan. Gitu, Arif. Oh iya, sebentar. Di sini mengenai kerajaan Majapahit ya. Nah, ini. Untuk yang poin A ini pembagian wilayah dakwah ya. Untuk pembagian wilayah dakwah itu kenapa kok dibagi 5:3:1? Kenapa? Karena ya kenapa kok 5 itu ada di Jawa Timur? Kenapa kok 5 wali songo ini 5 wali dari wali songo ini berada di Jawa Timur? Karena saat itu ya, ingat ya teman-teman, saat itu di tanah Jawa Timur itu ada 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Kediri itu kerajaan Doho itu loh teman-teman. Jadi bersebelahan gitu loh kerajaan Kediri sama Kerajaan Majapahit. Jadi tempatnya tuh strategis banget. Dan waktu itu tuh masyarakat belum kenal Islam itu seperti apa, belum kenal ya. Makanya itu di Jawa Timur itu walinya itu ada 5 gitu. Ada 5 wali yang berdakwah di daerah Jawa Timur gitu. Karena ya lokasinya strategis banget. Ada 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Kediri, ya, Kerajaan Doho dan Kerajaan Majapahit gitu. Ya, dan sisanya itu 3 sama 1 ya. 3 itu karena ya masyarakatnya tuh kalem-kalem gitu ya, masyarakatnya kalem dan masyarakat itu udah nggak terpengaruh sama politik Hindu dan Buddha, tapi ya itu tadi seni dan budayanya masih kental dengan Hindu dan Buddha gitu. Oke, Arif, halo Arif, gimana? Iya. Oke, terima kasih ya sudah sharing-sharing teman-teman. Oke, sudah kayaknya cukup ya ini ya, udah lama banget ini soalnya. Mungkin mau menjelang maghrib juga ini ya teman-teman. Yang merasa belum absen, monggo absen. Halo? Yang belum absen, cepat dan Artinya udah absen semua kayaknya. Oke, ya, sip, terima kasih. Oke. Kayaknya cukup ya ini presentasi kali ini. Alhamdulillah banget ya kita dapat ilmu yang banyak ya. Terima kasih teman-teman sudah sharing-sharing. Terima kasih Mbak Vika, Hasan, Arif, dan Pen tadi presentasi sama siapa Mbak? sama Gatra. Mana Mas Gatra itu yang mana sih? Nggak tahu. Mas Katra dicariin. Ayo Nggak yang ada belum tuh. yang merasa belum absen, dan absen dong. Ayo Rek, dan absen Rek. Sudah. Oke ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri presentasi Zoom kali ini ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang slek ya, kurang nggak enak gitu. Mungkin penyampaian saya dalam menyampaikan materi itu terkesan kayak terlalu bersemangat atau terlalu cepat atau gimana ya. Dan mungkin teman-teman ada yang masih malu-malu bertanya atau ingin sharing-sharing diskusi, tapi nggak di sini ya nggak apa-apa, boleh PC juga nggak apa-apa, tapi tentang materi ya teman-teman. Oke.
Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup ya ini presentasi Zoom-nya. Terima kasih sudah menghadiri Zoom. Terima kasih sudah menghadiri presentasi Zoom dari kelompok 7. Saya Ilmi Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo salaman deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, boleh. Ya teman-teman, kasih ya.